Iya, Bu, sudah terlihat. Iya, iya, terima kasih. Baik, materi yang akan saya bawakan pada hari ini itu tentang strategi pembelajaran inquiry atau penyelidikan pembelajaran. Nah, jadi di sini pertama ada inquiry dan merdeka belajar. Nah, jadi Bapak Ibu, menjadi guru di era merdeka belajar, kita tentu dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendekatan dan memilih strategi serta metode yang efektif untuk siswa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Teresia tadi, tentu ada perubahan yang harus dilakukan sebagai seorang guru dari masa ke masa yang tentu zaman dahulu kita belum mengenal sebutan strategi ini. Akan tetapi sekarang kan sudah tentu ada perubahan yang terjadi. Nah, hal ini menjadi penting terutama untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif serta memberikan kemerdekaan berpikir secara bebas, memberikan ruang partisipatif aktif siswa, serta mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jika dulu eh, guru dan siswa itu merupakan satu-satunya sumber belajar. Nah, diharapkan untuk ke depan guru dan siswa itu bukan merupakan satu-satunya sumber belajar dalam strategi ini. Kita memanfaatkan media, lingkungan, dan lain sebagainya untuk menciptakan pengalaman belajar yang tentu bermakna bagi siswa. Nah, jadi eh, memberikan ruang partisipatif aktif siswa di sini. Nah, tentu belajar tidak hanya konteksnya dalam kelas, Bapak Ibu, akan tetapi belajar juga bisa dalam konteks nyata. Nah, contohnya tadi ada misalkan zaman dahulu siswa diajarkan atau diinstruksikan untuk mengamati benda-benda sekitar misalkan. Nah, itu kan pembelajarannya secara otomatis tidak hanya bersumber dari guru saja, akan tetapi juga bersumber dari lingkungan. Nah, dalam Merdeka Belajar juga harus melibatkan banyak indera. Nah, ini juga terkait dengan kurikulum 2013 yang mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Dalam hal ini, ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, sampai kepada siswa mampu merefleksi pembelajaran itu. Nah, lalu, eh, nah, Brunner itu dalam Wahyudi dan kawan-kawan mengatakan bahwa peserta didik akan mudah mengingat konsep atau melekatkan pengetahuan dalam struktur kognitif jika konsep dan pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses penemuan. Penemuan di sini adalah bagaimana siswa memproses pengetahuan itu. Nah, itulah poin penting dari inquiry. Uh, Agak berbeda mungkin kalau Bapak Ibu sudah mengikuti diklat pekan kemarin, ada Prof. Ketut itu menjelaskan tentang discovery learning. Nah, inquiry ini mirip sebenarnya dengan discovery. Uh, Perbedaannya hanya terdapat pada jika discovery itu menekankan pada hasil atau temuan yang diperoleh siswa, maka inquiry ini lebih menekankan kepada pengalaman belajar yang didapat siswa. Nah, jadi bagaimana siswa memproses pengetahuan itu? Nah, itulah yang kemudian dijadikan dasar strategi pembelajaran inquiry ini arahnya itu kemana. Nah, kemudian yang kedua, dalam teori pembelajaran kognitif dan sosial terjadi melalui pengkonstruksian pengetahuan secara aktif melalui interaksi dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, pengetahuan yang didapat dalam strategi inquiry ini, jika Bapak Ibu menggunakan strategi ini, maka orientasinya itu lebih kepada proses mendapatkan pengetahuan itu, bukan kepada hasilnya. Nah, oleh sebab itu, inquiry ini kan menekankan pada konstruksi pengetahuannya, membangun pengetahuan itu. Nah, sehingga implikasi utama dalam pengajaran ini adalah guru itu sebagai fasilitator. Dan guru juga akan membimbing interaksi pembelajar dan membantu mereka mengkonstruksi pemahaman dan ide-ide mereka sendiri. Nah, jadi dalam strategi pembelajaran inquiry itu orientasi pembelajarannya bukan hanya penguasaan terhadap materi-materi atau domain-domain kognitif saja. Akan tetapi di sini juga ada domain psikomotorik,
atau praktek yang dilakukan anak, kemudian ada afektif, membangun kepercayaan diri anak, membangun kerjasama anak, dan ini mungkin juga terkait dengan strategi pembelajaran kolaboratif tadi. Nah, seperti itu. Kemudian, kenapa perlu strategi pembelajaran? Karena yang pertama, kita tahu bahwa kompetensi abad 21 itu ada 4C. Yang pertama, berpikir kreatif, bekerja sama, berkomunikasi, dan berpikir kritis. Itu yang bagian-bagian kompetensi pada abad ini yang memang harus dikuasai siswa. Selain itu, pembelajaran juga diarahkan pada penggunaan pendekatan saintifik terintegrasi TIK. Nah, dalam Merdeka Belajar, di era kurikulum Merdeka Belajar juga tetap mempertahankan ini, walaupun memang nanti mungkin sebutannya tidak lagi K13, akan tetapi pendekatannya juga tetap mempertahankan ini, ada mengamati, mengasosiasi, mencoba, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan, yang mana pembelajaran juga akan berorientasi pada penyelidikan dan penemuan. Nah, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu ada dua pandangan yang dijabarkan dalam Merdeka Belajar ini. Ada pedagogi, ada andragogi. Nah, kalau pedagogi itu guru itu cuma mengajar. Itu paradigma dalam pedagogi. Guru itu ya tugasnya mengajar. Jadi seperti itu. Nah, berbeda dengan andragogi. Andragogi ini andragogi ini adalah the art and science of helping anak-anak, itu pedagogi. Jadi fokusnya memang pada ilmu mengajarnya, bukan keterlibatan siswanya. Nah, kalau dalam andragogi itu bagaimana upaya guru untuk membantu peserta didik lebih merdeka dalam pembelajaran. Jadi pedagogi dan andragogi ini dalam pandangan Merdeka Belajar tidak bisa dipisahkan, walaupun pada hakikatnya pedagogi itu lebih kepada pengajaran anak-anak dan andragogi itu lebih kepada pengajaran orang dewasa. Akan tetapi untuk menyukseskan Merdeka Belajar ini, tentu dua kontinum ini tidak bisa dipisahkan. Nah, tetap bisa dijalankan baik dari sekolah dasar, sekolah menengah maupun pendidikan tinggi. Nah, jadi jika pedagogi itu lebih dominan diterapkan pada anak-anak sebagai subjek didik, kalau andragogi itu lebih dominan pada pendidikan orang dewasa. Nah, inquiry ini sebenarnya lebih kepada pendekatan andragogi karena dia menuntut ada harus keterlibatan anak didik secara maksimal dalam proses pembelajaran. Nah, akan tetapi permasalahan menerapkannya itu tetap bisa dilaksanakan dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Nah, oleh sebab itu, Merdeka Belajar ini yang mana sebagaimana yang sudah dijelaskan Ibu Teresia tadi, bahwa dalam Merdeka Belajar, guru bisa merdeka mengajar dan murid bisa merdeka belajar. Merdeka belajar lewat apa? Lewat pengalaman yang mereka peroleh secara maksimal, baik itu di dalam dan di luar kelas. Nah, di dalam strategi inquiry ini, inquiry itu bahasa sederhananya Bapak Ibu itu penemuan atau yang disebut dengan strategi penyelidikan pembelajaran. Nah, maka dalam hal ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama itu konsep dasar dan karakteristik strategi pembelajaran inquiry, kemudian pelaksanaannya atau sintak langkah-langkah pembelajaran ini seperti apa. Lalu tentu strategi pembelajaran itu pasti ada keunggulan dan keterbatasannya. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti bisa memilih yang mana yang sekiranya tepat bisa dilaksanakan untuk pada saat di sekolah seperti itu. Kemudian yang keempat ada jenis-jenis model pembelajaran inquiry. Yang pertama konsep dasar dan karakteristiknya. Nah, jadi karakteristik konsep dasarnya itu menurut Karin dan Sam,
tahun 1975 dalam Mulyasa itu mengemukakan bahwa inquiry adalah the process of investigating a problem. Jadi inquiry ini Bapak Ibu itu sebenarnya ada pada semua strategi pembelajaran. Karena apa? Dalam contextual teaching and learning, prosesnya pun ada memuat tentang inquiry ini. Kemudian pada PBL, Problem Based Learning, juga ada terdapat inquiry ini. Karena memang prosesnya itu siswa lebih kepada memecahkan persoalan, baik itu persoalan yang dipecahkan mereka menemukan sendiri, atau memang persoalan-persoalan yang dimunculkan pada saat pembelajaran itu berasal dari guru sebagai pengajar. Nah, pembelajaran inquiry ini menurut PAC itu metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawaban sendiri. Nah, jadi kalau tokoh ini mengemukakan bahwa inquiry yang ini lebih kepada levelnya level yang sudah tinggi karena memang mereka cuma atau peserta didik cuma disajikan topik saja. Kemudian setelah itu mereka yang melakukan langkah-langkah pembelajaran selanjutnya itu seperti apa. Nah, kemudian Gulo menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Trianto, strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal keseluruhan kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran inquiry ini dekat dengan pendekatan saintifik, juga dekat dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran inquiry pendapat beberapa ahli yang didukung oleh National Science Education Standard pada tahun 2000, sebagaimana dikutip oleh Nurdiansah, mendefinisikan inquiry sebagai bentuk aktivitas yang melibatkan kegiatan pengamatan, mengajukan pertanyaan, mencari rujukan atas data yang diperoleh melalui buku-buku dan sumber informasi lainnya, merencanakan penyelidikan, meninjau ulang apa yang diketahui dari bukti-bukti hasil percobaan sederhana. Nah, jadi proses inquiry ini Bapak Ibu sebenarnya fleksibel saja dalam artian langkah-langkah ini hanya sebagai pemandu saja. Pelaksanaannya di lapangan bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti apakah media mendukung, kemudian kondisi peserta didik itu seperti apa. Karena pembelajaran inquiry ini pada hakikatnya itu lebih lebih mudah dijalankan kalau atau pada tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas bahkan di pendidikan tinggi. Akan tetapi jika untuk siswa madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar lebih efektif jika melakukan pembelajaran inquiry terbimbing namanya. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, jadi ini secara sederhana Ansberry dan Morgan itu pada tahun 2007 menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran yang melibatkan inquiry itu pendekatan pembelajaran yang melibatkan penyelidikan dan mengarahkan pada pertanyaan, menguji ide, dan membuat penemuan dalam mencari pemahaman. Nah, sehingga inquiry itu melibatkan siswa dalam menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki, mulai dari pengamatan, kemudian mengajukan hipotesis, lalu menguji hipotesis. Mungkin kalau secara teoritis terdengar berat untuk hal ini, akan tetapi ya balik tadi saya katakan bahwa fleksibel saja disesuaikan dengan bagaimana kondisi siswa yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian karakteristik pembelajaran inquiry. Yang pertama, menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal. Nah, jadi poin pentingnya ada pada aktivitas siswa, bahwa pembelajaran inquiry ini bukan orientasinya pada penemuannya, akan tetapi pada pengalaman belajar yang diperoleh siswa, baik itu di kelas dan di luar kelas. Ini yang kemudian Bapak Ibu membedakan dengan discovery learning. Discovery ini kadang berdampingan dengan inquiry, bahkan dalam beberapa referensi pun dikatakan discovery inquiry, jadi seperti itu. Karena memang discovery dan inquiry ini
dua strategi yang memang tidak bisa terpisah. Hasil tidak bisa didapatkan tanpa ada proses pencariannya dulu, dan penemuannya pun tidak bermakna jika tanpa ada proses dalam menemukan itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, aktivitas siswa diarahkan untuk menemukan jawaban dari yang dipertanyakan agar dapat menemukan self-belief. Jadi percaya diri Bapak Ibu. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa pembelajaran inquiry ini bukan hanya menekankan pada penguasaan domain kognitif atau pengetahuan saja, akan tetapi mereka atau para peserta didik kita dilatih untuk percaya diri untuk bertanya, percaya diri untuk melakukan langkah-langkah pembelajaran yang sekiranya itu menumbuhkan rasa optimisnya, rasa percaya dirinya bahwa dia bisa melakukan itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis, mengembangkan kemampuan intelektual. Misalkan saja, kalau di materi di SD itu ada tentang materi IPA misalkan, tentang benda-benda padat, benda-benda cair misalkan. Nah, kenapa besi pada saat dipanaskan itu bisa meleleh misalkan, atau es batu didiamkan dalam suhu tertentu dimasukkan ke kulkas itu kenapa bisa menjadi beku. Nah, jadi seperti itu, mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis ini. Nah, kemudian dengan demikian, dalam strategi inquiry, siswa bukan hanya dituntut untuk menguasai materi, tetapi juga mereka dapat menggunakan potensi dalam memproses pengetahuan. Intinya dari memproses pengetahuan ini, kalau Bapak Ibu menggunakan strategi pembelajaran inquiry ini. Nah, proses pelaksanaan inquiry, Gulo menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Trianto, bahwa inquiry tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi seluruh potensi yang ada yang tergambar dalam proses inquiry berikut. Nah, jadi prosesnya seperti ini Bapak Ibu untuk strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Kemampuan yang dituntut yaitu kesadaran terhadap masalah, melihat pentingnya masalah, dan merumuskan masalah. Ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa strategi ini yang ketiga itu mengumpulkan data. Nah, data ini yang kemudian dijadikan bahan pembanding untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan tadi. Kemudian yang keempat ada analisis data, menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Kemudian yang kelima baru hasilnya atau kesimpulan yang didapat dari proses-proses yang tadi itu seperti apa yang diperoleh oleh siswa. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran inquiry ini dapat mencapai tujuan yang ditentukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, peserta didik diarahkan pada pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya atau yang akan dipecahkan. Nah, untuk poin pertama, ada beberapa alternatif pilihan yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu dalam melaksanakan strategi ini, jika memilih strategi ini. Yang pertama, guru itu cuma menyajikan topik. Itu yang pertama untuk level yang paling tertinggi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa menyajikan topik, kemudian merumuskan apa saja yang dijadikan fokus pencarian atau fokus pengetahuan yang akan dipelajari oleh siswa tadi dengan misalkan membuat pertanyaan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, prosesnya yang pertama sama dengan proses yang kedua tadi, Bapak dan Ibu menyajikan topik, kemudian membuatkan pertanyaan, lalu untuk langkah-langkah berikutnya itu dibebaskan kepada siswa. Kalau dalam teori Vygotsky itu ada yang namanya zona proksima, yang dimana di situ bahwa siswa itu dilepas, bimbingan yang dilakukan oleh guru kepada siswa itu dilepas sedikit demi sedikit sampai siswa mandiri. Kemudian yang kedua, guru memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk berdiskusi, mengemukakan kemungkinan pilihan jawaban ataupun bertanya. Nah, strategi ini lebih kepada strategi pembelajaran berkelompok, bukan strategi pembelajaran mandiri. Oleh sebab itu mereka melaksanakan diskusinya pun
berkelompok. Jadi seperti itu. Kemudian guru diharapkan mampu memberikan pertanyaan yang merangsang jika peserta didik kurang mampu menganalisis permasalahan. Nah, ini yang saya maksud di bagian poin pertama tadi, bahwa jika siswa masih belum mencapai level mampu menganalisis permasalahan penting yang ada dalam topik, maka guru yang akan memberikan pertanyaan yang merangsang untuk siswa itu. Kemudian yang selanjutnya, guru mengawasi, membatasi agar kegiatan peserta didik tidak menyimpang dari nilai-nilai. Yang terakhir, guru tidak diperbolehkan memberikan jawaban langsung atas masalah yang dihadapi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, strategi ini memang memerlukan kesabaran dan keuletan dari gurunya, karena kadangkala kita sebagai guru mungkin karena waktunya mepet atau siswa agak lambat dalam menemukan materinya tadi, kita langsung pengennya beritahu aja apa jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam strategi pembelajaran inquiry ini tidak dianjurkan Bapak Ibu seperti itu. Jadi memang harus gurunya juga harus aktif mengarahkan siswa, dan siswanya juga harus aktif merespon pembelajarannya. Jadi seperti itu. Jadi intervensinya harus dikurangi untuk strategi pembelajaran ini. Nah, maka dalam hal ini inquiry dapat dilaksanakan jika yang pertama, guru harus terampil memilih persoalan yang relevan untuk diajukan kepada kelas. Kemudian yang kedua, guru terampil menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai jika menggunakan strategi ini pembelajaran terkesan menekan siswa, tidak. Akan tetapi bagaimana kita melaksanakan strategi ini tetap pada kondisi pembelajaran yang membuat siswa senang belajar, membuat siswa memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup, itu juga menjadi bahan pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran. Kemudian adanya kebebasan peserta didik untuk berpendapat, berkarya, dan berdiskusi. Kemudian partisipasi peserta didik dalam setiap proses pembelajaran juga sangat penting dalam strategi ini. Kemudian guru tidak banyak campur tangan dan mengintervensi terhadap kegiatan peserta didik. Jadi guru cuma sebagai fasilitator di sini dan membantu atau memandu kegiatan belajar siswa. Tahapan inquiry menurut Sujana. Nih dari di sini Sujana itu lebih Bapak Ibu lebih konkret menjelaskannya bagaimana harusnya perilaku guru dalam setiap fase inquiry ini. Yang pertama, fasenya tadi menyajikan pertanyaan atau masalah. Bagaimana perilaku guru? Jadi guru itu membimbing siswa mengidentifikasi masalah, dan masalah dituliskan di papan tulis. Atau boleh juga di media-media lain, tidak mesti harus papan tulis seperti itu maksudnya. Yang penting guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah. Guru membagi siswa dalam kelompok. Nah, oleh sebab itu strategi ini strategi berkelompok Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat hipotesis. Nah, dalam fase ini perilaku guru memberikan kesempatan pada siswa untuk curah pendapat dalam membentuk hipotesis. Guru membimbing siswa dalam menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi prioritas penyelidikan. Nanti akan saya sajikan di sini bagaimana contoh strategi pembelajaran inquiry pada materi tertentu Bapak Ibu, agar lebih implementatif seperti itu. Kemudian yang ketiga, merancang percobaan. Bagaimana perilaku guru? Apa yang harus dilakukan guru? Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan. Nah, jadi guru membimbing siswa mengurutkan langkah-langkah percobaan. Nah, jadi tahapan inquiry menurut Sujana ini lebih kepada inquiry terbimbing Bapak Ibu, dan itu yang kebanyakannya digunakan di sekolah.
Kemudian yang keempat, fase inquiry ini melakukan percobaan untuk memperoleh informasi. Nah, di sini guru membimbing siswa mendapatkan informasi melalui percobaan. Nah, bisa jadi di sini nanti guru mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi itu. Nah, kemudian yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. Dari fase ini, guru memberikan kesempatan pada tiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul. Yang terakhir itu membuat kesimpulan, guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. Kesimpulan apa yang mereka dapat dari percobaan yang telah mereka lakukan tadi. Nah, bagaimana peran guru dalam proses inquiry? Nah, dalam proses ini, guru itu lebih banyak sebagai fasilitator saja, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik. Nah, di sini fokusnya lebih kepada bagaimana siswa memproses pengetahuan itu. Memproses itu artinya menemukan, menyelidiki bagaimana pengetahuan itu bisa didapat. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik menemukan dan menerapkan idenya sendiri. Kemudian yang ketiga, menyadarkan peserta didik agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Nah, kemudian yang ketiga, keunggulan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Di sini ada beberapa hal untuk keunggulannya. Yang pertama, strategi ini menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajarannya lebih bermakna. Kemudian yang kedua, strategi ini memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai gaya belajar mereka. Nah, yang ketiga, strategi ini dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, yang menyatakan bahwa proses perubahan tingkah laku karena ada proses pengalaman. Pengalamannya didapat lewat apa? Lewat aktivitas belajar yang sudah dikondisikan oleh guru. Kemudian yang keempat, mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, ini kemudian keunggulan inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi Bapak Ibu sekalian menerapkan strategi ini. Jika kemampuannya belum atau bisa dikatakan kemampuannya masih keaktifannya mungkin masih kurang. Nah, strategi ini bisa menjadi kesulitan tersendiri untuk Bapak Ibu atau bisa jadi menjadi kesulitan sendiri bagi siswa. Nah, oleh sebab itu kan tadi ada strategi pembelajaran berkelompok. Jadi siswa dikelompokkan dengan dengan tingkat kognitif yang berbeda. Nah, itu akan lebih efektif jika yang dilakukan jika penerapan strategi ini seperti itu. Kemudian kelemahannya sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Kemudian yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur kebiasaan siswa dalam belajar. Apalagi kalau memang siswa ini terbiasa mendapat ilmu pengetahuan atau materi sudah matang, Bapak Ibu. Nah, karena dalam konsepnya pembelajaran inquiry ini kan mereka mencari tahu, bukan diberitahu. Dan ilmu pengetahuan yang didapat itu bukan ilmu pengetahuan yang sudah masak atau jadi yang dicari di sini adalah bagaimana proses ilmu pengetahuan itu ada. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, kita kondisi di lapangan, kurikulum kita menuntut materi yang banyak, sedangkan untuk strategi pembelajaran inquiry ini tentu memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, biasanya kalau di sekolah itu guru menerapkan strategi ini untuk praktikum, kebanyakannya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan. Nah, maksudnya di sini adalah jika orientasi kurikulum kita atau penilaian di sekolah itu berorientasi nilai, maka ini akan sulit didapat atau sulit diterapkan. Karena apa? Karena strategi pembelajaran inquiry ini lebih kepada pengalaman belajarnya, bukan kepada hasilnya. Nah, itu yang menjadi tantangan atau kelemahan strategi inquiry ini. Jenis-jenis model pembelajaran inquiry.
Nah, jadi inquiry ini ada beberapa macam untuk strategi inquiry ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu inquiry terbimbing. Nah, digunakan bagi siswa yang belum mempunyai pengalaman belajar dengan strategi inquiry. Nah, dan juga ini juga bagus untuk diterapkan di pilihannya untuk diterapkan di sekolah dasar, Bapak Ibu, inquiry terbimbing ini. Karena guru memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup luas, bimbingan lebih banyak diberikan pada tahap awal dan sedikit demi sedikit itu dikurangi sesuai dengan perkembangan pengalaman siswa. Nah, jadi skenario pembelajarannya itu sudah direncanakan dan dibuat secara matang oleh guru, tinggal siswa menjalankannya saja. Nah, jadi ini untuk inquiry terbimbing jenisnya. Kemudian yang kedua, ada inquiry bebas atau free inquiry, di mana siswa melakukan sendiri penelitian. Seorang ilmuwan pada inquiry bebas, siswa dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai topik permasalahan yang sedang diselidiki. Inquiry bebas ini levelnya lebih tinggi lagi, karena guru hanya menyajikan topik. Dan kemudian siswa yang mengeksplor topik itu, baik itu dari merumuskan masalah sampai pada mendiskusikannya, apa yang perlu didiskusikan, apa yang bisa kita peroleh dari topik ini. Nah, itu untuk inquiry bebas. Kemudian yang ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasi. Nah, untuk ini, guru memberikan permasalahan dan kemudian siswa diminta memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur pada pembelajaran berbasis inquiry ini. Untuk itu, guru dituntut harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan tepat. Ini perpaduan antara inquiry bebas dengan inquiry terbimbing. Nah, ini Mather dan Winship itu sebagaimana dikutip Nurdiansah itu membagi inquiry menjadi beberapa level inquiry, Bapak Ibu, yang paling rendah hingga level yang paling tinggi. Nah, yang pertama itu untuk konfirmasi. Level inquiry-nya ada konfirmasi, siswa memastikan prinsip melalui aktivitas yang hasilnya telah diketahui terlebih dahulu. Nah, jadi yang dilakukan kepada siswa itu apa, atau yang diberikan guru kepada siswa itu apa saja? Ada masalah, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan, dan solusinya itu seperti apa. Ini untuk konfirmasi. Ini level yang paling rendah. Nah, level yang paling rendah ini jadi semua skenario-nya sudah matang direncanakan oleh guru dari pengajuan masalah berupa pertanyaan, kemudian prosedurnya apa step by step yang harus dilakukan oleh siswa apa saja itu sudah dirancang oleh guru, dan kemudian solusinya juga sudah ada. Nah, jadi seperti itu inquiry yang pertama. Kemudian yang kedua ada struktur inquiry. Jadi deskripsinya di sini mengenai struktur inquiry ini, siswa menyelidiki pertanyaan yang disajikan guru melalui prosedur yang ditentukan. Jadi yang disajikan guru adalah masalah dan prosedur. Hasil dan solusinya siswa yang menyajikannya atau siswa yang menemukan itu. Nah, itu yang selanjutnya ada guide inquiry, di mana siswa menyelidiki pertanyaan yang disajikan oleh guru dengan menggunakan rancangan dan prosedur penelitian yang dibuat siswa. Nah, jadi yang disajikan si guru adalah masalah, Bapak Ibu, dalam bentuk pertanyaan atau soal-soal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang paling tinggi itu ada open inquiry. Siswa menyelidiki topik yang berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan melalui rancangan atau prosedur yang dibuat atau prosedurnya oleh siswa. Jadi yang diberikan kepada siswa itu apa? Topik. Jadi cuma topik saja. Masalah, prosedur, solusi itu ditemukan atau diselidiki oleh siswa. Nah, yang terakhir dalam strategi ini, model pembelajaran inquiry pada materi magnet untuk IPA kelas 5 SD. Nah, di sini saya menyajikan fase dan pengalaman belajarnya, Bapak Ibu. Yang pertama, tadi fase atau sintak langkah pembelajaran inquiry tadi, ada orientasi permasalahan. Langkah pembelajaran inquiry ini sama Bapak Ibu dengan discovery. Barangkali Bapak Ibu sudah mengikuti diklat pekan kemarin bersama Prof. Ketut, itu fasenya sama. Cuma yang perbedaannya itu ada pada prosesnya. Jika inquiry menekankan pada proses penemuannya, discovery itu menekankan pada temuannya. Nah, jadi inquiry ini derivasi atau bentuk lain dari discovery.
Jadi mereka beriringan discovery dan inquiry ini. Yang pertama fasenya orientasi permasalahan. Misalkan pengalaman belajarnya dari materi ini apa? Siapa yang pernah bermain-main dengan magnet? Nah, jadi kita menggali pengalaman siswa lebih dahulu. Apa yang kamu lakukan dengan magnet misalkan? Nah, jadi siswa itu kan mengemukakan pengalaman belajar mereka yang sudah mereka lakukan seperti apa. Nah, kemudian merumuskan pertanyaan. Merumuskan pertanyaannya lewat pengalaman belajar yang bagaimana, benda-benda apa saja yang dapat ditarik dengan magnet. Nah, di situ kan otomatis ada hipotesis Bapak Ibu. Belum, merumuskan pertanyaan dulu dari materi itu. Benda-benda apa saja yang ditarik dengan magnet. Itu yang kemudian jadi problem. Jadi rumusan masalahnya tuh di situ. Pada bagian mana pada magnet yang memiliki gaya magnet paling besar. Nah, itu contoh rumusan pertanyaannya. Nah, merumuskan pertanyaannya ini, balik lagi tadi ke level inquiry yang Bapak Ibu gunakan. Jika Bapak Ibu menggunakan level inquiry yang paling rendah, maka pertanyaan ini atau rumusan masalah ini dirumuskan atau dirancang oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, jika level inquiry-nya yang paling tinggi, maka rumusan masalah ini akan ditemukan sendiri oleh siswa. Nah, kemudian mengajukan hipotesis. Nah, hipotesis ini asumsi sementara atau jawaban sementara dari permasalahan tadi. Nah, pengalaman belajarnya apa? Semua benda yang berbahan besi, nikel merupakan benda yang dapat ditarik magnet. Itu asumsi sementara dulu. Kemudian, kekuatan magnet yang paling besar berada di ujung magnet. Itu asumsi sementara. Nah, kemudian mengumpulkan informasinya. Pengalaman belajar yang didapat itu kemudian siswa itu melakukan percobaan dengan bimbingan guru. Masing-masing melakukan presentasi hasil percobaan. Nah, jadi itu yang dilakukan pada fase mengumpulkan informasi. Kemudian menguji hipotesis atau menganalisis. Membandingkan hasil percobaan dan data yang didapatkan dari percobaan tersebut dengan hipotesis yang diajukan. Nih, siswa setelah mencoba misalkan magnet ini, kemudian didekatkan dengan benda yang berbahan besi misalkan. Bagaimana kekuatan magnet itu? Apakah memang semua benda bisa ditarik magnet atau benda-benda tertentu saja yang hanya bisa ditarik magnet? Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menyimpulkan hasil akhir dari data-data yang sudah dikumpulkan serta dianalisis dengan benar. Kemudian ditemukan hasil percobaan tadi. Nah, jadi materinya bisa didapat dengan proses percobaan atau langkah-langkah pembelajaran inquiry tadi. Nah, terakhir Bapak Ibu, di sini saya sajikan ini contoh topik yang kemudian itu dikembangkan dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry dalam satu tema yang mungkin kalau ini berkaitan dengan tematik di SDMI. Nah, ini kan itu sepatu. Kalau kita tinjau dari ilmu sains, itu muncul pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa sepatu sneaker itu bagus untuk berolahraga? Kenapa? Nah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, maka siswa yang memproses itu. Itu tinjauan ilmu sainsnya. Kemudian yang kedua, untuk topiknya tetap atau sepatu, kajian literatur atau bahasanya, kebahasaan atau sejarahnya, apa sejarahnya di balik sepatu? Nah, jadi itu pertanyaan untuk tinjauan literaturnya untuk topik sepatu tadi. Kemudian untuk ilmu rumpun, ilmu pengetahuan sosialnya Bapak Ibu. Bisa jadi nanti pertanyaan topik tentang sepatu itu menjadi pengembangan pertanyaannya, do all cultures wear shoes? Nah, jadi apakah semua orang-orang atau budaya masyarakat itu memakai sepatu? Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau dari tinjauan ekonominya, kenapa sepatu harganya mahal? Atau berapa harga sepatu itu? Nah, jadi itu kalau secara tinjauan ekonomi. Kemudian kalau dari tinjauan seninya, apakah kita bisa membuat sepatu untuk diri kita sendiri? Nah, barangkali ini bisa dikembangkan kalau diadopsi untuk pembelajaran kita di pembelajaran SPDP. Nah, jadi ini kurikulum yang seperti ini yang juga digunakan di luar negeri untuk strategi pembelajaran inquiry ini. Dalam satu tema, kemudian ditinjau dari beberapa
sisi keilmuan atau multidisipliner. Nah, jadi informasinya bisa didapat dari mana, Bapak Ibu, untuk hal ini? Yang pertama, bisa dari internet. Kemudian bisa dari museum, radio, TV, kemudian atau dari komunitas tertentu, dari perpustakaan, atau dari toko sepatu misalkan, atau dari pabriknya, kemudian atau dari pengguna sepatunya. Nah, itulah sumber belajar yang bisa digunakan oleh guru dan siswa dalam topik ini. Nah, begitu juga dengan strategi pembelajaran tadi. Jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, jadi siswa bisa memperoleh pengalaman belajar, informasi untuk belajar dari mana saja, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi kesimpulannya, strategi pembelajaran inquiry ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Siswa memiliki kesempatan untuk menghubungkan informasi baru dengan struktur kognitif yang ada sehingga memperoleh pembelajaran yang bermakna. Dalam hal ini, guru hanya sebagai fasilitator dan mediator. Dan yang domain kompetensi yang dikembangkan dalam pembelajaran inquiry atau strategi pembelajaran inquiry itu juga menyeluruh, mulai dari dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu. Demikian Bapak Ibu materi dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.